Ekspresi penuh kebencian, mereka telah berhasil melarikan diri. Lei Ying dan yang lainnya mengatupkan gigi dengan ketidakpuasan saat mereka melihat ke tempat lubang hitam telah menghilang. Tidak disangka bahwa bahkan 3 klan besar dan aliansi Skyman Shah sebenarnya tidak dapat meruntuhkan klan Hun. Kekuatan yang ditunjukkan klan Hun jauh melebihi apa yang kita ketahui tentang mereka di masa lalu. Ekspresi Yan Jin sangat serius. Dari sudut pandang tertentu, klan Hun saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh satu faksi sendirian. Bahkan klan Gu tidak dapat melakukannya. Justru karena inilah bahaya yang dia rasakan di dalam hatinya meningkat. Jika ketiga klan tidak bekerja sama, kemungkinan mereka akan dihabisi oleh klan Hun satu persatu. Nasib mereka sepertinya tidak akan berbeda untuk klan Yao, Ling, dan Xi. Klan Hun telah bersembunyi terlalu dalam selama tahun-tahun ini. Gu Yuan, yang rambutnya berantakan, memiliki wajah yang juga sangat serius. Mereka selalu berpikir bahwa bahkan jika klan Gu tidak mampu mengalahkan klan Hun dengan kekuatannya, klan Gu setidaknya harus setara dengan klan Hun dalam hal kekuatan. Namun, kenyataan kejam hari ini telah memberitahu mereka bahwa klan Gu benar-benar bukan tandingan klan Hun. Hun Tiandi benar. Ketika klan Xiao dikalahkan saat itu, tidak ada faksi di benua ini yang bisa bertarung dengan mereka. Sayangnya, kebenaran ini adalah sesuatu yang hanya kami sadari saat ini. Gu Yuan menghela nafas. Dia juga merasakan penyesalan di dalam hatinya. Jika klan Xiao masih ada, klan Hun kemungkinan besar tidak akan berani memulai perang ini terlepas dari seberapa berani itu. Lei Ying dan yang lainnya tertawa getir setelah mendengar kata-kata ini. Agak terlambat untuk membicarakan hal ini sekarang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan terdiam sejenak sebelum dia menjawab. Mata semua orang tertuju pada Gu Yuan setelah mereka mendengar ini. Yang terakhir merenung sejenak saat melihat ini. Akhirnya, dia berkata, klan Hun telah mendapatkan semua giok dewa kuno Toushi. Setelah mereka pulih, kemungkinan mereka akan menyatukan batu giok kuno dan mempelajari lokasi istana dewa kuno Toushi. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mengamati klan Hun dengan cermat. Jika salah satu ahli mereka pindah, kami akan diam-diam mengikuti mereka sampai lokasi istana dewa kuno Toushi. Jika itu memata-matai mereka, aku takut klan Hun akan menyelinap pergi dan melarikan diri dari kita. Pada saat kami menemukannya, kemungkinan mereka telah memasuki istana dewa kuno. Lei Ying mengerutkan kening dan berkata, ini adalah spesialisasi klan Hun. Mereka tidak merasakan ada yang salah ketika klan Hun diam-diam menghancurkan klan Ling, Xi dan Yao. Kali ini, saya secara pribadi akan mengamati mereka. Gu Yuan berbicara dengan suara yang dalam. Dia memahami pentingnya masalah ini. Jika klan Hun berhasil membuka istana dan mendapatkan rahasia untuk maju ke kelas Doudi, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Di mata Doudi asli, yang disebut pasukan aliansi akan tampak sangat tidak penting. Semua orang akhirnya mengangguk setelah mendengar kata-kata ini. 2 individu terkuat. Pasti akan ada perang besar begitu mereka mencapai lokasi istana dewa kuno Toushi. Kali ini, bahkan jika kita bertarung sampai banyak yang mati, kita tidak boleh membiarkan klan Hun melakukan apa yang mereka suka. Ekspresi Gu Yuan serius saat dia berbicara. Semua orang mengangguk. Mereka mengerti bahwa jika mereka gagal dalam pertempuran di istana kuno, nasib mereka akan sama dengan 3 klan lainnya. Untuk mempertahankan garis keturunan klan mereka, mereka harus bertarung sampai mati terlepas dari harga mahal yang harus mereka bayar. Pemenang bertahan sementara yang kalah mati. Tentara tetap berada di aliansi Skyman Shah selama periode waktu ini dan dengan ketat mengamati tindakan klan Hun. Selain itu, saya merasa bahwa kita harus mengambil kesempatan dalam periode waktu ini untuk menghancurkan lokasi semua Hall of Soul yang bertindak sebagai cakar klan Hun di dataran tengah. Xiao Yan membuka mulutnya dan berkata setelah membuat keputusan. Aula jiwa ya. Mungkin inilah waktunya untuk menghancurkan tumor ini sepenuhnya. Lei Ying dan yang lainnya merenung sejenak setelah mendengar ini. Kilatan tajam melintas di mata mereka. Mereka sangat menyadari tindakan Hall of Soul selama tahun-tahun ini. Faksi ini telah mengumpulkan jiwa dari semua tempat.
Dari kelihatannya sekarang, tampaknya kebangkitan generasi ahli klan Hun yang lebih tua seperti Hun Yuantian, yang seharusnya sudah lama meninggal, ada hubungannya dengan ini. Kalau begitu, mari kita bawa pasukan aliansi ini ke perkemahan di aliansi Skymansion. Tempat itu berdiri di dataran tengah dan kami akan dapat memantau setiap tindakan klan Hun. Gu Yuan tidak keberatan. Sisa di dataran tengah akan memudahkan untuk memantau klan Hun. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, dia menoleh ke arah Yao Lao dan berkata, "Guru, saya akan menyerahkan masalah pasukan kepada Anda." "Haha, santai. Aliansi mungkin kurang dalam banyak hal, tetapi kami memiliki banyak ruang. Seharusnya tidak menjadi masalah bagi orang-orang ini untuk tinggal di sana." Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa. Selain itu, posisi kepala aliansi Skymansion telah dialihkan kepada Anda sebelum pasukan berangkat. Kamu paling cocok menyandang posisi seperti itu sekarang. Xiao Yan terkejut. Dia melihat senyum di wajah Yao Lao dan mengangguk tanpa daya. Saat ini, aliansi menjadi lebih kuat. Itu memang membutuhkan kepala aliansi yang kuat. Yao Lao mungkin memiliki reputasi yang diperlukan tetapi dia sedikit kurang dalam hal kekuatan. Membiarkan Xiao Yan mengambil posisi kemungkinan akan semakin menstabilkan aliansi. Xiao Yan sekali lagi meninggalkan beberapa instruksi untuk Yao Lao dan sisanya sebelum dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Cai Lin dan Sun Er. Dia dengan lembut berkata, "Kalian berdua harus mengikutiku." Xiao Yan bergegas menuju gunung yang jauh setelah kata-katanya terdengar. Cai Lin dan Sun Er juga memahaminya setelah melihat ini. Wajah mereka menjadi sedikit memerah. Mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Hati mereka, yang tidak menunjukkan rasa takut di hadapan pasukan besar, sebenarnya mulai merasa sedikit cemas. Kedua wanita itu dengan cepat melirik satu sama lain seolah-olah mereka saling mendukung. Setelah itu, mereka mengatupkan gigi perak mereka dengan lembut dan mengikuti. Sosok Xiao Yan mendarat di sebuah gunung di kejauhan. Beberapa ahli dari aliansi di gunung dengan cepat berdiri setelah mereka melihat kedatangannya. Mereka membungkuk dan menyambutnya. Rasa hormat dan ketakutan memenuhi wajah mereka. "Ketua aliansi, saya telah merepotkan semua orang." Xiao Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat berjalan menuju Xiao Shan yang dijaga oleh semua orang. Dia membungkuk hormat dan dengan lembut bertanya, "Ayah, apakah kamu baik-baik saja?" Xiao Shan memandangi pemuda kurus di depannya ini, yang tangannya sepertinya memiliki kekuatan untuk melawan surga. Matanya sekali lagi menjadi lembab. Kebanggaan dan kelegaan memenuhi hatinya. Meskipun dia berada sangat jauh sebelumnya, dia juga telah dengan jelas melihat gempa bumi seperti pertempuran besar sebelumnya. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan selama pertempuran besar telah menyebabkan dia menjadi bersemangat dan senang. Selama tahun-tahun yang dia habiskan di klan Hun, dia jelas mengerti betapa menakutkannya klan Hun. Namun, bahkan lawan yang begitu menakutkan tampaknya telah menderita luka serius di tangan putra bungsunya ini. "Yan Er, kamu telah tumbuh dewasa." Tangan besar Xiao Shan yang kasar menepuk bahu Xiao Yan. Kembali ke masa lalu, ketika semua orang memandang mantan jenius klan Xiao yang tidak berguna sama sekali, hanya dia ayahnya dengan keras kepala percaya bahwa pemuda itu suatu hari akan melambung ke langit yang tinggi. Beberapa dekade kemudian, pemuda yang tidak berguna di kota Wutan saat itu, sudah berdiri di puncak benua ini dan mengabaikan semua yang ada di dalamnya. Xiao Yan tanpa sadar merasakan sakit hati saat dia melihat wajah Xiao Shan yang jauh lebih tua. Dia dengan paksa tersenyum dan perlahan-lahan memindahkan tubuhnya ke samping. Dua sosok cantik, yang menyebabkan segala sesuatu di dunia menjadi tidak berarti, berdiri di belakangnya. "Paman Xiao, apakah kamu masih ingat Sun Er?" Wajah Sun Er sedikit memerah saat dia membungkuk dengan anggun dan berbisik. "Sun Er." Xiao Shan terkejut. Dia melihat wanita seperti peri cantik di depannya. Akhirnya, dia teringat akan wanita muda paling cemerlang dan misterius dari klan Xiao saat itu. Sukacita segera melonjak di wajahnya. Ini adalah menantu perempuan yang paling memuaskan menurut pendapatnya saat itu. Namun, statusnya saja membuatnya mengerti bahwa itu hanyalah angan-angan atau mimpi di siang bolong.
Dia bahkan sering memukul kepala Xiao Yan karena ini, menyuruhnya untuk tidak terlalu berharap kepada Sun Er. Hehe, ayah, Sun Er saat ini adalah anggota klan Xiao kami. Xiao Yan mendekati Xiao Shan dan berkata sambil tertawa. Benarkah? Kamu benar-benar tidak mengecewakan ayahmu. Wajah tua Xiao Shan mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa setelah mendengar ini. Telapak tangannya menampar punggung Xiao Yan. Wajah Sun Er menjadi merah karena malu setelah mendengar percakapan keduanya. Wajahnya cemerlang dan memikat. Siapa ini? Xiao Shan senang sesaat sebelum matanya tiba-tiba menatap Cai Lin di samping. Yang terakhir diam-diam berdiri di salah satu sudut dengan penampilan yang menyihir dan menggoda. Namun, wajah cantiknya yang awalnya dingin telah menjadi jauh lebih tenang dan lembut. Itu menyebabkan Xiao Yan menjadi sedikit tercengang. Uhuk, ini juga menantu perempuanmu, Cai Lin. Ekspresi Xiao Yan sedikit tidak wajar. Dia terbatuk kering dan berbicara dengan suara rendah. Wajah Xiao Shan berkedut sedikit. Dia diam-diam memberi Xiao Yan jempol dan berbisik, mantap. Ayah, kamu seharusnya juga pernah mendengar tentang Cai Lin. Dia punya nama lain yang disebut Ratu Medusa. Xiao Yan tertawa. Ratu Medusa? Pikiran Xiao Shan sedikit bergetar saat mendengar nama yang dulu dia kenal dengan baik ini. Meskipun dia saat ini telah melihat banyak ahli, hatinya masih memiliki kengerian yang tersisa terhadap Ratu Medusa ini, reputasinya yang ganas dan terkenal di seluruh kekaisaran Jiama saat itu. Bagaimanapun, ini adalah nama yang sakral dan tidak ada yang berani menyebutkannya di kekaisaran Jiama saat itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Ratu Medusa ini, yang telah menakuti seluruh kekaisaran Jiama dan beberapa kerajaan tetangga, sebenarnya juga akan menjadi menantu perempuannya. Paman Xiao, itu semua di masa lalu. Kamu bisa memanggilku Cai Lin. Cai Lin tersenyum manis. Dia segera memelototi dan sedikit mencubit pinggang Xiao Yan. Dengan dingin dan diam-diam memperingatkannya untuk tidak membicarakan masalah di masa lalu. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum menghadapi peringatan Cai Lin. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Shan dan tersenyum berkata, Ayah, ayo kita kembali ke aliansi Skyman Shah dulu. Cucumu juga sedang menunggumu di sana. Pada saat itu, saya juga akan memanggil kakak pertama dan kakak kedua. Keluarga kita akan bisa bersatu kembali. Cucu perempuan. Xiao Shan melebarkan mulutnya. Berbagai emosi langsung muncul di hatinya. Anak kecil ini, benarkah ini cucuku? Imut sekali. Setelah tentara aliansi mundur kembali ke aliansi Skyman Shah, seluruh dataran tengah tidak diragukan lagi berubah menjadi keributan. 3 klan kuno yang hebat dan penguasa dataran tengah, aliansi Skyman Shah telah bergabung. Tentara aliansi ini sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Setiap faksi akan berubah menjadi debu di bawah kekuatan pasukan ini. Kejutan ini, yang menyebabkan semua orang panik, tidak berlangsung lama sebelum berita perang habis-habisan antara pasukan aliansi dan klan Hun menyebar. Bagaimanapun, pertempuran besar antara pasukan aliansi dan klan Hun di pegunungan pemakaman benar-benar terlalu mengguncang. Tidak mungkin perang besar semacam itu tidak menarik banyak perhatian. Karenanya, saat pertempuran besar berakhir dan pasukan aliansi mundur, berita tentang pertempuran mulai menyebar ke setiap sudut dataran tengah. Beberapa faksi, yang memiliki konflik dengan aliansi Skyman Shah, diam-diam menghela nafas lega setelah mendengar bahwa target pasukan aliansi adalah klan Hun. Namun, segera setelah itu, mereka bisa merasakan badai yang paling mengerikan dalam 1000 tahun akan segera menyapu dataran tengah dengan indera tajam mereka. Badai ini akan menjadi sangat intens. Ini akan menjadi jauh lebih buruk daripada perang lainnya di masa lalu. Banyak faksi mulai merasa tidak nyaman menghadapi badai yang akan segera terjadi ini. Pertarungan antara keberadaan yang menakutkan kemungkinan besar akan menyebabkan kehancuran yang sangat mengerikan di dataran tengah. Ini jelas merupakan bahaya yang tidak bisa dianggap remeh untuk faksi yang tinggal di dataran tengah. Jika mereka tersentuh sedikit oleh peperangan setingkat ini, sepertinya seluruh faksi mereka akan tamat. Oleh karena itu, faksi-faksi yang terletak di dekat aliansi Skyman Shah
semuanya buru-buru meninggalkan tanah mereka setelah pasukan aliansi mendirikan kemah di aliansi Sky Mansion. Mereka takut akan mengalami serangan yang tidak disengaja saat perang dimulai, yang akan mengakibatkan nasib yang menyedihkan melanda mereka. Xiao Yan dan yang lainnya mengabaikan keributan di dataran tengah ini. Saat ini, klan Hun mungkin telah melakukan berbagai kekejaman di dataran tengah, tetapi jelas bahwa faksi-faksi tersebut tidak akan memulai perang dengan klan Hun hanya karena ini. Semua orang ingin tetap netral dalam menghadapi perang besar ini. Oleh karena itu, kelompok Xiao Yan tidak berencana untuk menarik faksi-faksi ini ke perahu yang sama dengan mereka. Pasukan besar kembali ke alam bintang dan memulai kesibukan sebagaimana mestinya. Namun, beruntung ada Yao Lao dan orang lain yang bertanggung jawab atas hal ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu pusing memikirkan masalah ini. Bagaimanapun, dia benar-benar tidak terlalu bagus dalam hal manajemen. Xiao Yan menghela nafas lega setelah kembali ke alam bintang. Bahkan dia merasa sedikit lelah setelah akhirnya bisa bersantai dari pertarungan yang begitu intens. Oleh karena itu, sementara Yao Lao dan yang lainnya sibuk menyelesaikan pasukan aliansi, dia telah memimpin Xiao San, Sun Er dan Cailin kembali ke gunung, yang merupakan miliknya. Xiao Xiao dengan cepat muncul di depan kelompok Xiao Yan setelah mendengar tentang berita kembalinya Xiao Yan di gunung. Setelah itu, dia dengan cepat menerkam pelukan Xiao Yan dan menolak untuk turun. "Ayo, Xiao Xiao, sapa kakekmu." Xiao Xiao saat ini mulai tampak sedikit berair. Menambahkan tampilan menyihir alami yang diwarisi dari ibunya, dia sudah cantik meski masih muda. Saat tumbuh dewasa seseorang bisa membayangkan bahwa dia akan menjadi kecantikan yang bisa membawa bencana ke seluruh negeri hanya dengan kedipan mata. Mata hitam besar Xiao Xiao berkedip setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia memandang Xiao San di samping Xiao Yan. Meskipun lelaki tua ini tampak seperti orang asing, dia masih dengan patuh memanggil, "Kakek." Cucu yang pintar." Mata Xiao San berhenti pada Xiao Xiao saat yang terakhir muncul. Wajah tuanya sebenarnya sedikit memerah karena kegembiraannya. Wajah tua yang keriput itu tersenyum cerah setelah mendengar Xiao Xiao dengan patuh menyapanya. Bahkan matanya menjadi sipit saat dia menjawab dengan tergesa-gesa sambil tertawa. Xiao Yan tak berdaya tersenyum setelah melihat wajah Xiao San bahkan lebih bersemangat dari saat mereka bertemu sebelumnya. Orang tua tampaknya sangat menyukai anak kecil. Bagaimanapun, dari cara mereka melihatnya, kelanjutan garis keturunan mereka adalah hal terpenting dalam sebuah klan. "Ayo, kakek akan memelukmu, sini-sini." Xiao San tersenyum mengulurkan tangannya dan dengan paksa memeluk Xiao Xiao dari pelukan Xiao Yan. Wajah tua yang menutupi janggutnya terus menyentuh wajah kecil Xiao Xiao, menyebabkan Xiao Xiao mengungkapkan ekspresi pahit. "Cilukwa, cilukwa, cilukwa. Aduh itu jenggot, sakit." Haha, Xiao San tanpa sadar tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Air mata bahkan mulai mengalir karena tawanya. Selama beberapa dekade di mana dia dipenjara oleh klan Hun, dia pada dasarnya jatuh dalam keputusasaan. Setelah menyaksikan kekuatan klan Hun, sangat sulit baginya untuk membayangkan melarikan diri dari tangan mereka. Kadang-kadang, dia bahkan berharap Xiao Yan tidak pergi dan menyelamatkannya. Ini karena terlalu berbahaya melakukannya. Namun, ketika kenyataan ditempatkan di depannya, Xiao San menjadi sadar bahwa meskipun dia selalu memiliki kepercayaan besar pada Xiao Yan, dia masih meremehkan kemampuan putranya ini. Kegembiraan keluarga semacam ini benar-benar hal terbaik di dunia untuk Xiao San, yang pernah putus asa. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat setelah melihat penampilan Xiao San. Cailin dan Sun Er di sisinya tanpa sadar memiliki mata yang memerah. "Ayah, ayo kita pergi dan istirahat dulu. Secara kebetulan, saya bebas selama periode waktu ini. Saya akan membantu Anda menjaga kesehatan Anda." Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia berbalik ke arah Cailin dan berkata, "Kirim seseorang kembali ke Kekaisaran Jiama dan bawa saudara-saudaraku. Katakan pada mereka, ayah sedang menunggu mereka." Cailin mengangguk lembut sebelum berbalik dan pergi. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat dia melihat sosok cantik Cailin yang semakin jauh. Dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya, "Kakak pertama, saudara kedua,
aku akhirnya melakukan apa yang aku janjikan pada kalian berdua. Hari-hari setelah pertempuran besar sangat damai. Tentara aliansi yang berkemah di aliansi Sky Mansion tidak sering bergerak. Namun, atmosfer ini adalah akibat badai yang akan segera terjadi. Sebaliknya, itu menjadi lebih padat. Semua orang sadar bahwa ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa untuk menentukan kelangsungan hidup antara kedua belah pihak. Pertempuran besar yang mengguncang di pegunungan pemakaman telah mengakibatkan kedua belah pihak menderita beberapa kerugian. Karenanya, mereka sedikit diam selama periode waktu ini. Kedua belah pihak menggunakan waktu terbatas ini untuk segera memulihkan energi mereka dan bersiap untuk serangan habis-habisan. Sementara tentara sedang memulihkan diri, eselon atas tentara aliansi tidak punya waktu untuk melakukannya. Gu Yuan telah menemukan tempat untuk melakukan retret saat tentara telah tiba di pavilion bintang jatuh. Semua orang tahu bahwa dia secara pribadi memantau klan Hun. Dengan pemantauannya ke pihak lain, aktivitas apapun yang terjadi di alam Hun akan segera ditemukan olehnya. Namun, aktivitas semacam itu tidak muncul selama periode waktu ini. Seolah-olah klan Hun menjadi benar-benar tenang setelah mendapatkan batu giok kuno. Beberapa hari lagi berlalu dalam sekejap mata saat kebuntuan ini berlanjut. Setelah pasukan aliansi beristirahat, mereka akhirnya memulai tindakan selanjutnya. Kali ini, target mereka adalah klan Hun. Individu yang kuat dari seluruh tempat dibagi secara teratur menjadi banyak kelompok yang terbang keluar dari alam bintang. Setelah itu, mereka memulai pencarian seperti karpet dari aliansi Sky Mansion dalam upaya untuk mencari aula cabang Hall of Soul. Dalam menghadapi pencarian yang sangat rinci ini, aula cabang Hall of Soul semuanya terbuka satu demi satu. Namun, setelah pasukan aliansi menyerbu ke aula cabang ini, mereka menemukan bahwa di dalam aula itu benar-benar kosong. Hanya sangat sedikit aula cabang yang masih memiliki beberapa ahli dari aula jiwa yang menjaganya. Namun, perlindungan semacam ini tidak dapat menimbulkan halangan apapun terhadap pasukan aliansi. Di bawah pencarian yang sangat kuat oleh pasukan aliansi ini, semua aula cabang dari Hall of Soul di dataran tengah telah diubah menjadi gurun. Bahkan aula langit dan bumi yang paling penting telah dihancurkan oleh pasukan aliansi yang kuat. Mulai saat ini dan seterusnya, aula jiwa, yang pernah terkenal di seluruh dataran tengah, dengan mudah dihilangkan darinya. Bagian luar hanya bisa dikejutkan dengan wajah aula jiwa yang mudah dihancurkan. Tuan sebelumnya dari dataran tengah benar-benar tampak sangat lemah dalam menghadapi penindasan aliansi. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya juga mengerutkan kening saat publik terkejut. Dari kelihatannya, sudah jelas bahwa klan Hun telah memprediksi ini dan telah menarik cabang-cabang Hall of Soul dari tempat-tempat itu. Yang terpenting, esensi spiritual yang disimpan di aula cabang itu juga telah dipindahkan oleh aula jiwa. Tindakan yang diambil oleh klan Hun bisa dianggap menentukan. Mereka tahu bahwa pada dasarnya mustahil untuk melindungi Hall of Soul di hadapan pasukan aliansi. Dalam hal ini, mereka mungkin juga menyerahkannya kepada aliansi. Bagaimanapun, Hall of Soul dapat dikatakan telah mencapai tujuannya. Tidak masalah bahkan jika itu dihancurkan. Setelah rencana mereka berhasil, mereka akan dapat dengan cepat membangun beberapa cabang aula. Pada saat itu, seluruh benua akan berada di bawah kendali mereka. Setelah penghancuran aula jiwa, pasukan aliansi hanya bisa mundur sekali lagi. Setelah itu, mereka ditempatkan di luar alam Hun di depan banyak pasang mata untuk persiapan aktivitas apapun yang berpotensi mencurigakan. Selama periode waktu ini, Xiao Ding dan Xiao Li juga telah melakukan perjalanan melalui lubang cacing yang sudah disiapkan. Mereka langsung tiba di alam bintang dari bagian barat laut benua. Secara alami ada adegan mengharukan ketika ayah dan anak bersatu kembali. Pemandangan itu menyebabkan mata banyak orang memerah dan hati mereka sakit. Setelah kedatangan kedua saudara laki-lakinya, Xiao Yan juga menikmati periode kegembiraan dari reuni yang sudah lama tidak dia rasakan. Selain itu, dia juga menanyakan tentang masalah aliansian. Aliansi yang dia bangun saat ini adalah faksi terkuat yang tak terbantahkan di bagian barat laut benua saat ini. Namun, Xiao Yan tidak memiliki rencana untuk menggunakan kekuatan aliansian. Dari perspektif dataran tengah, itu hanya bisa dianggap sebagai faksi yang relatif kuat.
Oleh karena itu, tidak ada gunanya menyerahkannya ke pasukan aliansi. Setelah menikmati periode waktu kualitas untuk keluarga, Xiao Yan sekali lagi memfokuskan kembali pikirannya. Masalah Hall of Soul yang telah mengumpulkan semua giok dewa kuno Toushi telah membebani dirinya. Meskipun dia saat ini telah melangkah keberadaan jiwa tingkat D, dia masih jauh kurang jika dibandingkan dengan bintang 9 Dou Sheng seperti api pelahap kehampaan. Oleh karena itu, sebelum klan Hun dapat menemukan gua dewa kuno Toushi, dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Dengan cara ini, itu akan memungkinkan dia untuk dapat memiliki beberapa kartu truf tambahan saat menghadapi lawan seperti api pelahap kehampaan. Namun, setelah mencapai levelnya, mencoba meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat jelas merupakan tugas yang sangat sulit. Oleh karena itu, Xiao Yan akhirnya memilih untuk menargetkan 9 petir emas misterius yang disegel dalam tubuh Yi kecil setelah merenung untuk waktu yang lama. Setelah jiwanya melangkah ke tingkat D, dia sudah memiliki kemampuan untuk memperbaiki kekuatan ini, yang dulunya tidak berdaya melawannya.